Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dafa Juliansyah. Nah, di sini saya ingin melanjutkan transaksi dari siklus akuntansi yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Transaksi selanjutnya itu ada transaksi untuk membuat buku pembantu piutang. Setelah itu juga saya akan membuat pendataan pesanan, pengiriman, penagihan, dan terima pembayaran. Oke, langsung saja kita buat cara membuat buku pembantu piutang. Ini di sebelah kanan ada, tutorial dari soal yang saya punya. Pertama, kita pencet, card file. Setelah itu kita buka kartulisnya, lalu klik customer. Setelah klik customer, pilih new, masukkan semua data yang terdapat dalam soal. Data dalam soal itu data customer, namanya yang pertama ada Rama Elektronik, enter. Card ID-nya ada C001. Ada di Jalan Mawar, nomor 45, Malang. Malang, country Indonesia, pon 10284 0284 623 0197. Lalu kita klik OK. Nah, begitupun yang lain akan diisi data customer-nya dengan cara seperti itu. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat saldo dalam piutang, saldo piutang dagang. Di sini udah ada di soal, saldo piutangnya sebesar ini. Pertama kita klik setup, balance, customer balance. Lalu kita add cell, pilih customer-nya, Anggun sudah saya isi, Fauzi. Fauzi itu 316800. Lalu klik record, oke. Nah, begitupun juga yang lainnya yang belum diisi, itu kita harus isi semua. Sirama 159.500. Nah, jadi ntar di sini jumlah sesuai dengan pajaknya sudah keluar sama dengan PPN outcome-nya. Satu lagi. Satu kosong. Nah, jika sudah balance semua, maka out of balance-nya akan 0. Setelah itu kita bikin daftar saldo, daftar supplier. Untuk membuat kartu supplier, pertama kita pilih card file, lalu card list, tab supplier. Ini caranya sama seperti tadi membuat data customer. Nah, lalu klik new, lalu isi supplier-supplier, data supplier yang ada di soal. Ini dia, PT Bumi Pertiwi. Bumi Pertiwi, card ID-nya S001, address-nya Jalan Ahmad Yani, nomor 12, Malang.
teleponnya 0284 630 3334. Oke, nah begitupun seterusnya. Nah, jika data suppliernya sudah terisi semua, maka kita isi eh, saldo utang dagang. Caranya itu kita pilih setup, balance. Caranya itu sama seperti tadi kita membuat saldo piutang. Supplier balance, lalu add purchase, kita pilih siapa nih, PT Bumi Pertiwi dulu pertama. Oh, supplier, kita masukkan nominalnya itu 251.900. Ini keluar, PPN-nya sama, kita klik oke. Add purchase lagi yang belum siapa, CV Makmur Jaya. CV Makmur Jaya itu 214.500.000. Keluar, record. Oke. Satu lagi PT Sentosa dengan nominal 69.300.000. Record. Oke. Oke, dan out of balance amount-nya sudah balance nih, teman-teman, sudah nol. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat kartu persediaan dagang yang ini, teman-teman. Untuk membuat kartu persediaan, yang pertama kita klik inventory, terus item list. Nah, habis itu kita klik new. Setelah klik new, tampilan seperti ini. Sehabis itu kita klik item number-nya. Kodenya itu nama item kodenya 365 TV dengan nama TV T365. Jika sudah, kita I buy. Nah, ini kita pilih akun cost of goods sold. Ini pilih akun sales. Yang ini general CQ akun. Setelah itu kita diklik ininya tax code-nya kita pakai PPN. Use tax code. Setelah udah, ini pajaknya sudah tertera. Habis itu klik selling details. Pilih tax code-nya PPN juga. Terus tax code. Klik OK. Nah, tampilah sudah data persediaan. Yang lainnya juga dengan langkah-langkah seperti itu. E86P. C P86. Oke, kita klik. Oke, buying details-nya udah PPN, selling details-nya udah PPN. Oke, oke. Nah, sudah semua daftar persediaan
data persediaan. Jika sudah, kita membuat saldonya. Dengan klik apa? Klik inventory, adjust inventory. Setelah itu kita pilih item number-nya. Nih kodenya. 365 TV. Quantity-nya ada 24. Unit cost-nya 15 juta. Dan amount-nya 360 juta. Sama seperti ini. Untuk akunnya kita pilih yang ini teman-teman. Akunnya akun 15. Cari akun merchandise inventory. Nah, begitupun yang satunya juga yang AC, quantity-nya ada 15, ini ada 20.000. Ini juga merchandise inventory. Iya, lalu setelah itu kita klik record. Nah, di sini kita sudah masuk ke transaksi. Yang pertama transaksi bukti pengeluaran kas. Itu ikutin aja cara-cara di sini. Klik banking, spend money, masukkan informasi atas dokumen transaksi. Pada ini kita pilih PT karyawan PT Gestisma. Ini tidak. Oke. Bentar, ini kita cancel aja. Kita ulang spend money. Cek nomornya itu ada di sini. Nomor cek PP 11 strip 001. Tanggalnya 1/12. Totalnya 4.500.000. Langsung kita pilih ini memonya pembayaran membayar bukan di sini. Membayar bisa gaji karyawan bulan November. Akunnya itu kita pilih akun expense payable karena dia utang beban. Nah, jika sudah keluar, klik record. Setelah itu transaksi yang kedua yaitu klik modal account, record in journal entry, isi tanggal transaksinya 2 Desember 2011. Lalu masukkan memo membayar brosur untuk iklan. Akunnya kita pilih akun di sini karena membayar iklan itu iklan
adalah beban. Jadi kita pilih advertising expense dengan nominal, 725.000. Ini jurnal ya teman-teman, jadi debit kredit harus seimbang. Ini karena 725.000 itu dia menggunakan petty cash, bayarnya pakai petty cash dengan nominal kreditnya 725.000. Nah, di sini udah out of balance sama kan, itu record, lalu cancel. Habis itu soal yang ketiga, bukti penerimaan kas kecil, kita pilih sales, receive payment, lalu, isi tanggal, lalu kemudian isikan tanggal, masukkan nama customer-nya dulu, Rama Elektronik. Nih, Rama Elektronik, kita isi tanggalnya itu 3 Desember 2011. Habis itu masukkan, amount receive-nya sebesar 159.500.000. Setelah itu pilih Made payment-nya itu Cekue, use record, memonya penerimaan piutang. Jika sudah, eee, amount ini jika sudah, ini kita pilih sebanyak ini benar, close, amount update-nya, kita klik enter, habis itu sudah record. Nah, soal yang ketiga, ini bukti pengeluaran kas, kita pilih banking, spend money, kita masukkan, tanggalnya, nomor ceknya dulu, CP12 002. Nah, ini maaf, CP12 002, tanggal tanggalnya itu ini bagian date maksudnya tanggal 3 Desember. Jadi tanggalnya yang ini ya, amount-nya sebesar 2.865.000. Memonya kita pilih, mmm, membayar beban listrik dan telepon. Nah, yang pertama itu beban listrik dan telepon electricity itu jadi satu. Oke, dan sudah record cancel. Lalu yang ketiga itu, faktur. Kita pilih sales, enter sales, pastikan sales result ini, item cek dengan layout, masukkan nama customer dulu nih. Customer-nya itu si Fauzi Elektronik, use account. Setelah itu, pilih hilangkan tanda, eee, perlu bentar ini ketutupan, hilangkan tanda checklist di task inklusif ya. Nih kita hilangkan, habis itu tanggalnya yaitu tanggal 6 Desember.
Nah, setelah itu, ini ada transaksi pakai voucher kas kecil. Kita klik modul, akun, setelah itu record in journal entry, isi tanggal transaksinya ini tanggal 9/12/2011. Memonya membeli perlengkapan toko. Pada kolom akun masukkan, karena kita beli perlengkapan itu akun perlengkapan, yaitu store supplies. Debitnya itu 600.000. Lalu untuk kolom kredit, kita masukkan petty cash. Kolom kreditnya di sini ya teman-teman, 600.000. Habis itu tekan enter, lalu record. Nah, lalu yang transaksi selanjutnya itu bukti pengeluaran kas. Kita klik purchase, setelah itu pay bills, masukkan nama suppliernya, di sini PT Bumi Pertiwi. Oke, supplier, isi tanggal transaksinya, ini tanggal 9 Desember 2011. Amount-nya itu 251.900.000. Nah, setelah itu, isi memonya pelunasan, kita ganti pelunasan, hutang. Kalau udah, masukkan angka sesuai amount udah, amount applied-nya kita enter, lalu klik record. Klik cancel, kemudian transaksi selanjutnya itu faktur lagi, kita klik purchase, masih di purchase, enter purchase. Nah, pastikan layout-nya ini kita ubah menjadi item. Oke, lalu pilih nama PT Sentosa. Ini kan, PT Sentosa, You Supplier, habis itu hilangkan tanda ini nih, tanda tax inklusifnya kita hilangkan. Habis itu, masukkan tanggal 10 Desember 2011. Habis masukkan tanggal, masukkan, kolom bill, jumlah kuantitas yang dibeli, yaitu 11, yang kedua 10. Terus item number-nya ini 365 TV, kalau yang bawah itu AC8, nah ini udah langsung keluar. Habis itu harganya kita masukkan sebesar ini 16 juta. 16 juta. Kalau yang bawahnya itu 19 juta. Nah, totalnya 366 juta dengan pajak 36.600.000, total amount 402.600. Sudah semua, lalu kita klik code. Nah, ya, hilang guys. Coba kita lihat dulu di jurnal. Sudah ada, berarti tidak usah. Oh, udah ada nih teman-teman. Kita close, cancel, lalu ini ada nota kredit. Untuk pengisian nota kredit masih di purchase, lalu enter purchase, masukkan nama suppliernya di sini PT Sentosa, use supplier, terus tanda checklistnya sudah pastikan hilang, lalu masukkan tanggal. Di sini tanggalnya 11 Desember 2011. Setelah itu masukkan pada kolom bill-nya ini, 1, yang ini 2.
Item number-nya 365 TV. Yang ini, AC. Price-nya udah langsung tertera ya, dari, eee, udah langsung ada, setelah itu kita klik record. What you like to what you like to change the text? Yes. Oh, no no no, kita VPN aja tetap. Soal selanjutnya habis itu, tadi masih di enter purchase, no no no, transaksi jurnal, di bagian purchase and order, oh, kita cari yang tanggal, tadi ini tanggal 11, yang ini kita pilih register, habis itu pilih return and debit, kita pilih, eee, supplier atas nama PT Sentosa. Kok nggak ada ya? Tidak muncul, new purchase, nah, untuk, transaksi ke-12 itu ada bukti penerimaan kas. Klik modul sales, habis itu kita pilih receive payment, setelah itu masukkan nama customer-nya si Fauzi Elektronik, use customer, habis itu, eee, register dulu. Oh yang ini kita belum, register nih teman-teman, yang tanggal 7. Kita register, lalu kita record.
Oh, tanggalnya 7, 11, 7, 12, 2011. Jadi maunya, ya, kenapa nggak bisa? Nah, kita record. Setelah itu, yang ini kita buka Word-nya dulu. Kalau udah, kita close. Ini udah di record. Oh, ininya belum kita enter. Hmm, mau resave-nya belum, teman-teman. Ini yang tanggal 3 Desember. Ini yang tanggal itu, ini ada transaksi pakai voucher kas kecil. Kita klik modul akun, setelah itu record in journal entry, isi tanggal transaksinya ini tanggal 9/12/2011. Memonya membeli perlengkapan toko. Pada kolom akun masukkan, karena kita beli perlengkapan itu akun perlengkapan, yaitu store supplies. Debitnya itu 600.000. Lalu untuk kolom kredit, kita masukkan petty cash. Kolom kreditnya di sini ya teman-teman, 600.000. Habis itu tekan enter, lalu record. Nah, lalu yang transaksi selanjutnya itu bukti pengeluaran kas. Kita klik purchase, setelah itu pay bills, masukkan nama suppliernya. Di sini PT Bumi Pertiwi. Ya, supplier, isi tanggal transaksinya. Ini tanggal 9 Desember 2011. Amount-nya itu 251.900.000. Nah, setelah itu isi memonya pelunasan, kita ganti pelunasan hutang. Kalau udah, masukkan angka sesuai amount, udah, amount applied-nya kita enter, lalu klik record. Kita cancel, kemudian transaksi selanjutnya itu faktur lagi. Kita klik purchase, masih di purchase, enter purchase. Nah, pastikan layout-nya ini kita ubah menjadi item. Oke, lalu pilih nama PT Sentosa. Ini kan PT Sentosa, You Supplier. Habis itu hilangkan tanda ini nih, tanda tax inklusifnya kita hilangkan. Habis itu masukkan tanggal 10 Desember, bentar, 10 Desember 2011. Habis masukkan tanggal, masukkan kolom bill, jumlah kuantitas yang dibeli, yaitu 11, yang kedua 10. Terus item number-nya ini
365 TV, kalau yang bawah itu AC8, nah ini udah langsung keluar, habis itu harganya kita masukkan sebesar ini 16 juta, 16 juta. Kalau yang bawahnya itu 19 juta. Nah, totalnya 366 juta dengan pajak 36.600.000, total amount 402.600. Sudah semua, lalu kita klik code. Nah, ya hilang guys. Coba kita lihat dulu di jurnal. Dan sudah ada berarti tidak usah. Oh, udah ada nih teman-teman. Kita close, cancel, lalu ini ada nota kredit. Untuk pengisian nota kredit masih di purchase, lalu enter purchase, masukkan nama suppliernya di sini PT Sentosa, use supplier, terus tanda checklistnya sudah pastikan hilang, lalu masukkan tanggal. Di sini tanggalnya 11 Desember 2011. Setelah itu masukkan pada kolom bilnya ini 1, yang ini 2. Item number-nya 365 TV. Yang ini AC. Price-nya udah langsung tertera ya dari eee, udah langsung ada. Setelah itu kita klik record. Would you like to would you like to change the taxi? Yes. Oh, no no no. Kita VPN aja tetap. Soal selanjutnya habis itu, tadi masih di enter purchase, mana mana, transaksi jurnal, di bagian purchase and order, oh, kita cari yang tanggal, tadi ini tanggal 11, yang ini kita pilih register, habis itu pilih return and debit, kita pilih supplier atas nama PT Sentosa. Oh nggak ada ya? Tidak muncul, new purchase. Nah, untuk transaksi ke-12
Itu ada bukti penerimaan kas. Klik modul sales, habis itu kita pilih receive payment, setelah itu masukkan nama customer-nya si Fauzi Elektronik. Use customer, habis itu eh register dulu. Oh, yang ini kita belum register nih teman-teman. Yang tanggal 7. Kita register. Nah, ini kita record. Oh, tanggalnya 7 11 7 12 2011. Jadi maunya ya, kenapa nggak bisa? Nah, mungkin tadi adalah cara kita mengentry transaksi-transaksi yang biasanya dilakukan di Mayop. Jadi jika ada kasus-kasus soal selanjutnya yang sama seperti ini, bisa langsung saja mengikuti tutorial-tutorial yang sebelumnya.